Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Zona Bisnis BN Channel. Pemirsa, indeks harga saham gabungan pada perdagangan kemarin ditutup melemah dan kini kita akan mencari tahu sebetulnya apa yang mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan pada sepekan terakhir dan juga bagaimana proyeksinya pada pekan depan. Dan kami sudah terhubung dengan praktisi pasar modal dengan Bapak William Hartanto. Selamat pagi Pak William. Kalau kita melihat kemarin indeks harga saham gabungan melemah nih Pak. Apa sebetulnya menyebabkan pergerakan IHSG melemah? Apakah ini ada faktor dari Amerika Serikat atau ada faktor dari domestik yang mempengaruhi pergerakan IHSG sehingga terkoreksi pada penutupan kemarin? Oke, kalau menurut saya ini domestik ya, karena kemarin ada tekanan dari sektor teknologi. Ya, terutama dari saham Goto ya, turunnya itu sempat 5%-an, yang mana kalau secara bobot ini memang punya pengaruh yang cukup besar terhadap IHSG. Sehingga IHSG-nya melemah kembali, tapi kalau kita lihat dari level atau persentase pelemahannya sebenarnya masih level yang wajar ya, karena kalau misalnya yang ada katakanlah suatu penurunan IHSG yang disertai kepanikan pasar, biasanya itu sekitaran 0,5%. Nah, pada hari Kamis kemarin itu cuma sekitar 0,39% pelemahannya, jadi ini masih level yang cukup aman dan boleh dibilang hampir didominasi oleh sektor teknologi aja. Ini tidak mengindikasikan apa-apa karena cuma efek bobot saham tertentu aja. Pak, tapi dengan adanya kemarin kita melihat bersama ya Pak, ada sentimen dari Amerika Serikat ini terkait dengan PMI manufakturnya, lowongan pekerjaan dan juga pesanan pabrik di Amerika Serikat yang ternyata ini dikatakan melemah begitu Pak. Apakah ini akan banyak berpengaruh terhadap pergerakan IHSG ke depannya dan apakah ini juga sebetulnya kemarin mempengaruhi pergerakan IHSG sehingga IHSG parkir di teritori negatif Pak? Saya kira enggak juga. Kalau misalnya data ekonomi satu negara itu pertama akan jadi sentimen di bursa efek di negara tersebut. Jadi maksud saya sentimen PMI tersebut harusnya akan terlihat efeknya pada Dow Jones dulu. Kalau misalnya Dow Jones yang melemah, tidak lama kemudian IHSG biasanya akan menyusul. Itu karena aksi pergerakan dari investor asing. Tapi kalau kita lihat dari Dow Jones-nya sendiri, kelihatannya aman-aman aja ya. Bahkan pada pergerakan kemarin masih tutup menguat sih, walaupun menguatnya tipis banget. Tapi ini berarti data PMI tersebut tidak direspon oleh market juga. Dengan demikian kalau di Dow Jones nggak ada masalah, harusnya di IHSG juga akan aman-aman aja. Jadi makanya tadi saya bilang kalau menurut saya di IHSG itu lebih ke faktor domestik kelihatannya. Oke, lebih ke faktor domestik. Dan kemarin kita memantau untuk nilai transaksi ini tidak seperti biasanya Pak, mencapai 21 triliun. Apa yang terjadi Pak sebetulnya pada pasar saham? Ya, jadi saya juga sempat amatin tuh, kirain dari market kita udah rame, ternyata itu ada transaksi pasar nego ya di saham Inco, ada juga saham Goto ya, di yang terbesar terutama sih di saham Inco ya, sekitar 15 triliun. Jadi sebenarnya kalau dari pasar reguler sendiri belum terlalu rame, tapi ini karena ada transaksi pasar nego di saham Inco, itu menyebabkan nilai transaksi jadi terlihat besar sekali. Cuma kalau misalnya menilai dari nilai transaksi kemarin, itu sebenarnya belum bisa diartikan apa-apa ya, karena itu nilai transaksi yang besar terjadi pasar nego sebenarnya tidak mempengaruhi kondisi atau tren yang terjadi pasar reguler. Itu kan cuma perdagangan yang dilakukan oleh dua pihak yang melakukan kesepakatan beli dan jual di luar pasar reguler. Artinya tidak mencerminkan optimisme atau pesimisme dari pelaku pasar kita juga gitu. Kemudian ada aksi beli dari asing. Ini juga apakah ada pertanda tersendiri bagi pasar modal kita Pak? Net buy dari asing itu sebenarnya sudah bagus. Malah kalau kita lihat dari seminggu terakhir ini, total net buy di pasar reguler aja sudah 1,92 T. Maka sebenarnya ini indikasi yang bagus untuk IHSG kita ya. Cuman belum terlihat dari pergerakan IHSG-nya aja. Maksud saya gini, terjadi net buy tapi IHSG-nya belum muat. Sedangkan kalau kita tahu kan selama ini, kalau asing net buy itu kan IHSG cenderung naik gitu ya. Nah kalau kondisinya seperti ini, sebenarnya kita bisa manfaatin dengan melihat saham-saham apa aja yang di net buy asing nih. Kalau di net buy bisa diikuti, apalagi kalau misalnya harga sahamnya cuma jadi sideways, dalam artian nggak turun, tapi juga belum kuat, itu bisa diikuti saham-sahamnya. Indikasinya sih bagus dengan Oke, ya. Indikasinya bagus ya Pak. Pak William, ya. Kalau kita bandingkan pasar saham dalam negeri dan juga di beberapa pasar saham mungkin bisa dikatakan regional, Asia Pasifik begitu Pak. Sebetulnya asing ini sudah mulai kembali tertarik ke dalam negeri belum sih Pak? Ke IHSG lagi belum sih? Lihat satu pekan terakhir kelihatannya sudah. Sebetulnya apa yang meyakinkan asing untuk kembali masuk ke dalam pasar modal Indonesia Pak? Kalau perkiraan saya mungkin karena dari Indonesia punya perekonomian cukup aman termasuknya, sedangkan kan tahun ini kan dari awal tahun
bisa bilang dunia gitu ya mengkhawatirkan resesi gitu. Sedangkan dari perekonomian Indonesia termasuk aman. Bahkan rilis data inflasi kemarin bagus banget ya. Mungkin kalau perkiraan saya mungkin melihat data tersebut, investor asing mulai tertarik untuk kembali ke Indonesia. Cuman memang belum langsung membuat IHSG kita jadi naik gitu. Pak, tapi dalam pekan ini yang menjadi primadona di pasar saham, terutama dari emiten, ini yang sektor apa sih Pak? Apakah sektor yang berbasis batu bara? Karena kita ketahui bersama sudah banyak berita untuk pembagian dividen, terutama pada sektor batu bara nih Pak. Apakah ini menjadi primadona pada pekan ini? Sekedar untuk mengikuti sentimen dividen itu bisa. Cuman berarti kalau digerakkan oleh sentimen dividen, berarti pergerakannya juga jangka pendek ya, dalam artian biasanya saham-saham ini setelah mencapai tanggal ex-date itu akan melemah karena aksi profit taking dari pelaku pasar yang cuma ngincar dividennya aja gitu. Tapi kalau misalnya ada sektor lain yang boleh saya tambahin untuk menjadi primadona, saya melihat sektor otomotif ya, khususnya kayak saham-saham seperti IMAS, IMJS atau MPMX gitu-gitu. Kalau dalam seminggu terakhir ini menguat terus ya, walaupun memang secara bobot mungkin terhadap IHSG nggak besar sehingga tidak terlalu kelihatan, tapi kalau lihat per sahamnya itu penguatannya lumayan oke. Pak, gitu. Tapi sebagai praktisi pasar modal untuk menghindari dividen trap seperti apa Pak? Oke, good question. Jadi untuk menghindari dividen trap, perhatikan dividen yield dari masing-masing sahamnya. Kalau misalnya dia dividen yield pada misalnya dividen akan datang itu, dividen yieldnya terlalu tinggi dari yang biasanya, kan kita persentasenya misalnya biasanya 5%, tiba-tiba yang dividen yang akan datang ini katakan jadi 10% gitu, naik 2 kali lipat. Mungkin secara dividen tuh bagus, tapi harga sahamnya biasanya turunnya agak lebih dalam setelah ex-date. Jadi dividen trap tuh bisa dihindari dengan melihat dari yieldnya ya. Dividen yieldnya kalau terlalu meloncat gitu ya, signifikan itu nggak bagus. Karena sebenarnya yang paling bagus tuh dividen yield yang stabil, menunjukkan bahwa memang komitmen dari emiten untuk memberikan dividen yang sejumlah yang sama gitu. Kalau misalnya yieldnya terlalu tinggi, itu nggak bagus. Salah satu dividen trap bisa dilihat dari situ. Pak, sedikit saja, kalau untuk emiten yang berbasis pertambangan emas, Pak, apakah ini juga menjadi primadona? Karena kalau kita lihat untuk pergerakan harga emas sudah mencapai 2.000 per troy ounce, dolar per troy ounce, Pak, di pasar spot pada minggu ini. Oh ya, bisa. Betul-betul. Emas jadi setelah menguat sampai dengan 2.000, itu bisa menjadi sentimen untuk emiten yang berbasis emas juga, karena biasanya kan pelaku pasar akan menilainya bahwa kalau komoditasnya naik, laporan keuangannya juga bisa ikut tumbuh gitu salesnya kan. Jadi itu bisa jadi pilihan juga untuk pekan depan ya, memanfaatkan sentimen emas ini.